wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka mengingat nama Allah atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Berserah dirilah kalian kepadanya dan sampaikan, hai Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang berserah diri, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka gemetar hati mereka, orang-orang yang selalu sabar atas musibah yang menimpa mereka, orang-orang yang menegakkan sholat, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian rezeki yang dikaruniakan kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayat di atas mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihissalam, di mana pada saat itu ada peristiwa kurban dilakukan oleh Habil dan Kabil, kedua anak dan putra dari Adam alaihissalam. Ketika mendapatkan perintah kurban, Habil mengorbankan hartanya yang terbaik sebagai peternak, yaitu seekor kambing yang sangat baik sekali, yang sempurna. Sementara Kabil hanya mengorbankan sebagian kecil dari hasil pertaniannya. Maka Allah menerima kurban dari Habil karena pengorbanannya dilakukan dengan keikhlasan hati, kepasrahan dan tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Kabil mengorbankan dengan sangat irit sekali, pelit dan bahil. Dan karena sikap pelit dan bahil itu, tumbuhlah rasa dengki, rasa iri hati kepada keistimewaan Habil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran pengorbanannya. Maka pada akhirnya Kabil membunuh Habil. Itulah gambaran yang dari awal digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa korban itu didasari oleh ketulusan, keikhlasan, tanpa didasari oleh itu. Apalagi tidak berkorban dengan terus menumpuk kekayaan, takut kekurangan harta benda, maka Allah akan membuat hati mereka itu menjadi hitam dan tambah hitam. Tumbuhlah rasa dengki, lahirlah sifat-sifat yang tidak baik, dan pada akhirnya seperti dalam peristiwa Kabil membunuh Habil. Hadirin sidang jemaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada masa selanjutnya Allah meneguhkan perintah itu dengan memberikan hidayah dan contoh kepada Ibrahim alaihissalam, anaknya Ismail, dan istrinya Siti Hajar. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anak sematawayangnya Ismail ketika anaknya mulai tumbuh dewasa. Dan Ibrahim tidak protes sedikit pun. Walaupun mungkin kita sekarang akan menyatakan, tega amat Tuhanku, anakku yang sekian lama aku tunggu, dia tumbuh dewasa, seorang pemuda pemberani yang tampan, disuruh untuk disembelih. Tapi contoh yang diberikan oleh Ibrahim alaihissalam, taat
patuh hanya bersendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketaatan yang tidak ada reserve. Begitu juga Ismail. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Ismail, sungguhnya aku mendapatkan dalam mimpi engkau oleh Allah diperintahkan untuk aku sembelih. Maka Ismail sebagai anak yang juga taat dan patuh. Qala ya abati satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, ya, laksanakanlah amal ma yu'mar. Laksanakanlah perintah Allah itu, maka engkau akan melihat aku adalah seorang yang bersabar. Tiada protes sedikit pun dari seorang anak yang luar biasa. Seorang anak yang masih tumbuh menjadi dewasa menerima demikian begitu saja perintah untuk disembelih dirinya. Tapi karena ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah, Ismail menerima perintah itu, dan engkau akan melihatku sebagai seorang yang bersabar.